Halo semuanya, kita ketemu lagi di Mahir Tips dari makinmahir.id. Kita akan ngasih tips-tips soal dunia kerja. Nah, sekarang kita bakal ngasih tahu kamu caranya buat surat lamaran kerja atau cover letter khusus fresh graduate yang nggak punya pengalaman. Karena banyak banget nih yang nanya. Oke, kita mulai sekarang juga. Nah, buat teman-teman, cover letter ini kadang suka dianaktirikan. Dianaktirikan dibandingkan dengan CV. Padahal cover letter itu adalah bagian yang juga penting, teman-teman. Atau surat lamaran kerja itu juga bagian yang penting dari dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Kalau kalian ngirim lamaran via email, body emailnya itu kan pakai cover letter isinya, ya kan? Body emailnya itu pakai isi dari cover letter atau dari surat lamaran kerja. Nah, kalau itu aja udah nggak menarik, pasti HRD nggak akan baca CV kalian, begitu. Nah, kita akan ngasih tahu cara bikin cover letter yang nggak kayak surat izin sakit. Tahu nggak surat izin sakit kayak gimana? Yang kayak gini, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, domisili, begitu, melampirkan berkas A, B, C, D. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, tapi itu nggak menarik buat HRD. Nah, kira-kira yang menarik kayak gimana? Yang kayak gini nih. Jadi, buat cover letter yang menarik itu intinya adalah harus deskriptif, harus bisa menceritakan siapa kamu, harus bisa menjelaskan bahwa kamu itu adalah sosok seperti apa, punya keunggulan seperti apa, dan tepat untuk posisi itu. Sehingga menggunakan kata-kata atau kalimat deskriptif itu adalah pilihan terbaik. Terus caranya gimana atau kata-katanya bentuknya gimana? Nah, ada beberapa part yang harus ada di cover letter. Yang pertama jelas perkenalan dulu. Nah, di perkenalan kalian bisa tulis kayak gimana? Di perkenalan kalian bisa tulis kayak gini. Misal contoh, perkenalkan, nama saya Rizky, lulusan dari UI dengan jurusan misal hubungan internasional. Saya melihat lowongan kerja untuk posisi misal PR atau public relation dari sumber informasi loker yang kalian temukan di perusahaan bapak atau ibu, begitu. Nah, setelah kalian kenalan, kemudian kalian mendeskripsikan bahwa kalian berminat berkarir di posisi tersebut. Kata-katanya gimana? Nah, saya memiliki minat yang besar untuk bekerja pada bidang misal public relation gitu. Nah, kenapa? Karena saya kuliah atau sekolah, saya mengamati dengan baik untuk bekerja di posisi atau bidang tersebut. Jadi, kalian bisa mengungkapkan minat kalian berkarir di mana dan kasih alasannya kenapa saya minat di sini. Karena saya sekolah di bidang yang sama dengan posisi yang tersebut. Karena saya kuliah di HI misal contoh, atau kalian kuliah di bidang apa begitu, sehingga saya memiliki basic skill yang dibutuhkan, knowledge yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, begitu. Nah, tadi perkenalnya udah, kemudian mendeskripsikan kalian pengen berkarir di bidang apa. Lalu yang selanjutnya adalah deskripsikan bahwa kalian punya skill atau kompetensi yang dibutuhkan. Kata-katanya gimana? Nah, misal gini. Dan saya mempelajari hal tersebut dengan baik, sehingga skill yang saya miliki dapat berguna untuk posisi yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, misal kalian bisa jelasin juga di sini. Saya punya skill komunikasi interpersonal yang baik, dan juga saya punya pengalaman di bidang organisasi A atau di kampus sebagai misal pernah jadi presenter atau pernah jadi moderator kayak gitu. Kasih clickbait-nya. Kasih hal yang membuat HR jadi ini berarti ini punya sesuatu kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah kalian udah perkenalan, kalian udah ngasih tahu kalian pengen berminat di mana, dan kalian juga ngasih tahu keunggulan kalian di mana, kompetensi kemampuan kalian di mana, skillnya kalian bisa apa. Nah, selanjutnya adalah memastikan bahwa kalian adalah kandidat yang bisa atau mau mengikuti semua prosedur yang ada dalam proses rekrutmen tersebut. Ini penting banget. Nah, kata-katanya bisa kayak gini. Jika atau Bapak Ibu ingin mendapatkan karyawan untuk posisi tersebut, silahkan panggil saya, kalian kasih, dan saya siap melakukan interview kapanpun.
Nah, itu untuk menunjukkan, untuk mendeklarasikan bahwa kalian siap mengikuti prosesnya. Karena banyak teman-teman ketika CV-nya udah dikirim, kemudian udah di screening, lolos, dan ketika akan masuk interview mereka nolak. Mereka nggak mau, dihubungi nggak bales. Nah, kalian perlu mendeklarasikan bahwa kalian siap untuk melewati proses itu. Nah, gitu ya. Pastikan juga kontak kalian dikasihkan biar mudah. Berikut kontak saya yang bisa dihubungi dan juga terlampir berkas seperti hal lainnya. Misal CV, ijazah, dan berkas pendukung lainnya. Nggak usah dijabarin satu-satu gitu. HR itu udah pasti tahu isinya apa aja gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jangan sampai lupa ngucapin terima kasih kepada HR atau HRD yang membaca surat lamaran kalian. Jadi, terima kasih sudah bersedia membaca surat lamaran saya, atau have a good day, kemudian atau terima kasih, atau salam, dan sebagainya. Nah, ini penting. Penutup yang penting untuk kalian mengucapkan terima kasih. Begitu. Nah, itu tadi contoh cover letter untuk fresh graduate non pengalaman. Jadi fresh graduate yang nggak punya pengalaman, intinya adalah kalian harus bisa mendeskripsikan diri kalian dalam sebuah paragraf atau kalimat. Begitu ya. Itu tadi tipsnya. Kita masih akan ngebahas tips-tips soal dunia kerja lainnya di sesi-sesi selanjutnya. Dadah semuanya.